Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat firman yang kita akan dengar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom semuanya. Saya percaya semua di dalam pemeliharaan Tuhan melewati sepanjang minggu yang luar biasa dari pergumulan, kemenangan, apapun yang kita jalani. Kenyataannya hari ini kita bisa kumpul, beribadah, memuji, menyembah dan Tuhan akan terus berfirman bagi kita. Dan sepanjang minggu ini dari ibadah 1 sampai ibadah nanti malam, tema besar saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah menjadi tawanan roh. Jadi khotbah sepanjang hari ini, tema besarnya adalah menjadi tawanan roh. Di ibadah pertama saya membahas topiknya adalah aku tahu siapa diriku dan Bapakku. Yang kedua, pelatihan yang harus dilalui. Saya bicara tentang Roh Kudus itu melatih kita karena tidak serta-merta seseorang itu dipakai menjadi besar. Tapi Tuhan harus latih kita dan area-areanya adalah dilatih dari perkara kecil, kemudian dilatih untuk menghadapi pintu yang terbuka ataupun pintu yang tertutup, dan dilatih untuk melangkah di dalam iman. Lalu hari ini ibadah yang ketiga, judulnya adalah di luar rencana tetapi tidak pernah sia-sia. Yang keempat nanti ruang untuk insaf dan menguatkan yang lain. Dan yang kelima, akhirnya aku puas. Ini sesi yang terakhir yang saya akan bawa. Dan dari tadi ibadah pertama, saya menyampaikan karena ini yang menjadi fondasinya. Saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat 17 sampai 38. Tapi kita lihat aja ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ayat 24. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Paulus mengatakan bahwa aku adalah tawanan Roh Kudus. Nah, kalimat ini keluar pada waktu terjadi perpisahan dia dengan jemaat di Efesus. Dan waktu dia di Efesus, dia membangun pelayanan selama 3 tahun dari orang-orang yang awalnya mengalami baptisan Roh Kudus sampai menjadi penatua dan gereja. Lalu Paulus harus meninggalkan dan waktu dia katakan aku akan pergi ke Yerusalem, ternyata Yerusalem bukanlah sebuah tujuan dengan segala sesuatu yang terlihat menjadi lebih baik. Artinya dia kepengen pergi ke sana lalu meninggalkan Efesus, tapi sebenarnya dia harus meninggalkan Efesus untuk pergi ke Yerusalem tanpa tahu detailnya kayak apa, kecuali apa yang disingkapkan oleh Roh Kudus, yaitu sengsara dan penjara menanti aku. Jadi dia tinggalkan Efesus dengan semua kedekatannya dengan jemaat di Efesus. 3 tahun siang dan malam, pagi siang aku mengajar di antara kamu. Lalu sekarang waktunya aku pergi. Dan waktu aku pergi ke sana bukan karena aku mau ke sana, tapi aku harus pergi ke sana karena Roh Kudus yang menawanku membawa aku ke situ. Dan betul, setelah Kisah Para Rasul 20, masuk Kisah Rasul 21, kemudian protes orang datang kepada Paulus, lalu sidang peradilannya mulai berjalan, ketemu dengan mahkamah agama sampai pasal yang ke-28 akhirnya naik banding pasal 27, 28 sampai di Roma untuk menghadap kaisar. Nah, rekan-rekan sekalian, Paulus berkata aku ini sebagai tawanan roh, dia berkata. Jadi kalau kita mendengar kata tawanan roh, bukan berarti kita ini dibelenggu. Karena Roh Kudus datang memberikan kemerdekaan. Jika anak itu datang, dia akan memerdekakan. Jika Roh Allah ada di situ maka kemerdekaan. Jadi Roh Kudus bukan membelenggu. Tapi kalimat yang Paulus ucapkan adalah sebuah pengenalan dia akan panggilannya dan akan Bapa yang dia layani. Lalu dengan rela dia memberikan dirinya. Dengan rela dia memberikan kekuasaan ataupun pimpinan itu ke tangan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus membawa dia bahkan ke tempat-tempat di mana dia sendiri
tidak mengharapkannya menurut saya. Karena kalau disuruh pilih ya dia pasti mau di Efesus. Tapi Tuhan suruh dia ke Yerusalem dan dari Yerusalem dia menghadapi tantangan demi tantangan untuk menggenapi visinya. Karena ayat yang ke-24 berkata, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan bagian ini saya akan bahas di khotbah di sesi terakhir jam 7 malam nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka bersama dengan saya untuk sesi yang ketiga ini. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya adalah Di Luar Rencana, tapi tidak pernah sia-sia. Bagi orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, maka tidak semuanya akan berjalan seperti yang dia inginkan, rancangkan, pikirkan. Tapi sekalipun itu di luar apa yang dirancangkan, maka Roh Kudus tetap berdaulat, menyatakan maksudnya, dan memberikan benefit atau keuntungan bagi baik orang yang ditawan ataupun rencana Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ayat yang kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. 3, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. 4, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. 6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. 8. Lanjut. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. 10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dalam panggilannya menjalani perjalanan misi 3 kali. Dan perjalanan yang keempat adalah perjalanan terakhir sampai di Roma ujungnya. Dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 tentang Paulus tadi berkata mengenai aku adalah tawanan roh. Itu adalah perjalanan misi yang ketiga. Lalu dia kembali ke Yerusalem dan akhirnya harus ditangkap di Yerusalem. Lalu diperhadapkan dengan mahkamah agama. Pasal 25 dia diperhadapkan dengan Festus, Paulus meminta naik banding. Pada pasal yang ke-27, perjalanan ke Roma dengan berlayar dimulai. Dan pasal yang ke-28 yang kita baca adalah ternyata perjalanan kapal mereka tidak berjalan dengan lancar, diterpa oleh badai, dan hancur 14 malam, 14 hari diombang-ambingkan. Mereka begitu sulit dan begitu susah sampai mereka harus terdampar di Pulau Malta. Nah, apa yang terjadi kok bisa sampai mereka terdampar di Pulau Malta? Ini semua bukanlah rencana atau ini bukanlah sesuatu yang diplanningkan. Dan kalau kita perhatikan maka ini juga di luar kendalinya Paulus. Karena Paulus adalah salah satu yang ditawan, salah satu penjahat hitungannya yang ada di kapal itu. Dan yang berkuasa di kapal itu bukan Paulus tetapi kepala
pasukan yang namanya Julius. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada perkataan Paulus. Jadi yang mereka hadapi Paulus sudah berpendapat. Tetapi kan keputusannya bukan di Paulus. Paulus hanyalah salah satu peserta atau salah satu yang ada di kapal itu sebagai orang yang terdakwa atau salah. Yang naik banding. Tapi Paulus sudah ngomong. Tapi itu di luar kendalinya Paulus. Lalu lihat di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 27 selanjutnya. Ayat 21 berkata begini. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saya sudah ngomong, saya sudah kasih tahu. Tapi karena keputusannya bukan di saya, kamu yang buat keputusan, gara-gara kamu buat keputusan, kita semuanya kena dampaknya. Karena aku salah satu bagian dari kapal ini. Kamu yang buat keputusan, aku sudah ngomong. Tapi karena keputusanmu itu akhirnya kita semuanya kena getahnya. Ayat yang ke-22. Tapi sekarang juga dalam kesulitan ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Lanjut. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah semua situasi yang penuh dengan kegelisahan itu, ternyata Allah tetap berbicara. Allah tetap menuntun. Allah menyertai dan memberitahu bahwa tenang. Situasi ini tidak akan membinasakan kamu karena kamu harus sampai ke Kaisar. Kamu harus sampai ke Roma. Tuhan tetap berbicara di tengah segala situasi kehidupan kita. Bahkan ketika kapal kita diterpa badai, Tuhan tidak berfirman, Tuhan jalan di atas air untuk menghampiri kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Dia akan mengajar kita, Dia akan terus berfirman bagi hidup kita. Apapun keadaan kita, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk Allah yang senantiasa berfirman bagi kita, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. 1, 2, 3, come on. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah ini kita mempelajari bahwa ternyata situasi yang Paulus hadapi adalah situasi yang di luar kendalinya. Karena yang memimpin bukan dia. Tapi keputusan yang diambil oleh orang lain hanya karena aku berdekatan, hanya karena aku ada di perahu itu, hanya karena aku salah satu bagian dari kelompok itu, maka ternyata dampaknya juga dia rasakan. Tapi ini bukan kendalinya ada di dia. Situasinya tidak dikendalikan oleh Paulus. Oke? Orang lain yang buat keputusan seolah-olah kita yang kena getahnya. Oleh karena kita ada di satu kapal itu. Tapi itu keputusan orang lain. Ini tidak ada dalam rencana. Tentunya semuanya pengen cepat sampai. Paulus apalagi. Karena dia punya tujuan, dia kepengen ke Roma. Dia mau naik banding. Aku kepengen ketemu Kaisar. Tapi akhirnya karena situasi ini mereka harus terdampar 3 bulan lebih lamanya. Kalau ditanya ya semua kepengen cepat sampai. Kalau ditanya ya semua kepengen buru-buru kalau bisa sampai di situ. Tapi ternyata di luar rencana, di luar apa yang bisa dia plankan,
ternyata badai menerpa dan dia harus terhenti di situ. Apakah seburuk itu situasinya? Apakah bisa seburuk itu? Yes. Karena semua kita pasti merancang hal yang baik. Semua kita pasti mempertimbangkan untuk langkah-langkah yang tepat, yang akurat, terukur. Dan apa yang kita mau capai, kita pasti sudah siapkan semuanya. Tapi di dalam perjalanan ternyata Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Untuk itu, Anda tulis poin yang pertama. Jangan bersandar pada pengertian kita. Yang pertama tulis, jangan bersandar pada pengertian kita. Karena ketika kita bersandar pada pengertian kita, melihat apa yang terjadi, mendengar, maka semua kita juga bisa membuat sebuah kesimpulan yang justru melenceng. Karena kita pikir, wow, bahkan orang-orang di situ berkata, wah orang ini sial banget ya. Karena apa? Karena kapalnya sudah hancur, mereka luput dari kapal, ternyata masih lagi digigit ular. Orang melihat dan orang menilai, lalu orang mengatakan. Nah celakanya kalau kita hidup dengan perkataan orang, maka kita akan termakan dengan apa yang mereka nilai. Atau sebaliknya ketika kita menilai situasi ini tidak di dalam pengertiannya Tuhan atau rencana Tuhan, maka kita pun juga akan menjadi putus asa dan frustasi. Lepas dari sana, digigit ular. Rekan-rekan sekalian, mari kita belajar melihat dengan iman di mana hal-hal yang bisa terjadi, mungkin terjadi, bahkan lebih atau di luar apa yang kita bisa rancangkan. Dalam kasus ini tidak mau diterpa badai, apalagi kapalnya sampai hancur, pengennya cepat sampai, tapi kenyataannya tidaklah begitu. Nah, tapi kalau kita pelajari bagaimana kehidupannya Paulus di dalam kerasulannya dan di dalam bagaimana Roh Kudus memimpinnya, maka sungguhan Bapak Ibu Saudara sekalian ada banyak hal yang ternyata bisa di luar perencanaan. Ini salah satunya. Kapalnya harus hancur. Lalu kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, Paulus datang ke Efesus. Apa sih sebenarnya yang terjadi yang membuat Paulus harus meninggalkan Efesus? Saya rasa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk Paulus hengkang dari Efesus. Tapi kalimatnya dia bilang begini, aku ini tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem untuk menghadapi apa yang Roh Kudus sampaikan. Yaitu tantangan demi tantangan. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi. Jadi sebenarnya bahkan mungkin untuk kembali ke Yerusalem, kalau disuruh pilih, Paulus akan tetap pilih di Efesus. Karena aku sudah membangun Efesus 3 tahun. Siang malam aku mengajar, orang-orang sudah dekat dengan aku juga sudah dekat dengan mereka. Dari kepenuhan Roh Kudus sampai jadi penatua-penatua, hubungannya begitu dalam, begitu mesra. Tapi karena aku adalah tawanan roh, aku dengan rela mengizinkan hal-hal terjadi di luar apa yang aku rancangkan. Aku tidak teledor. Saya tidak sembarangan dalam menjalani hidup dan membuat agenda. Tapi ada hal-hal yang di luar kita yang kita hanya bisa berkata, Roh Kudus, aku ini adalah tawananmu. Terjadilah semua menurut kehendakmu. Bahkan kalau kamu suruh pilih aku mau tinggal di sini. Tapi kalau kamu suruh aku ke Yerusalem, ya sudah, aku nurut. Apa yang terjadi dengan kamu di Yerusalem? Gak terlalu tahu, kecuali apa yang Roh Kudus singkapkan. Dan perjalanan pengadilan dimulai ketika dia kembali ke Yerusalem di dalam pasal 21. Di luar apa yang dia rancangkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-7, tadi saya bahas di ibadah yang kedua. Di situ dikatakan firman Tuhan begini, Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Mereka mencoba masuk. Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka sudah mencoba. Mereka sudah melakukan aktivitas. Mereka sudah menunjukkan usaha. Aku coba masuk. Tapi Roh Yesus menyegatnya. Terus gimana? Bukankah kita punya rancangan, kita mau ke sini kena badai, kita mau ke sini ditutup, kita mau stay di sini disuruh ke sana.
Makanya tadi saya cerita di ibadah yang kedua, Tuhan akan melatih kita untuk mengerti bagaimana menghadapi pintu yang terbuka dan menghadapi pintu yang ditutup. Karena Tuhan berdaulat membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dan Tuhan berdaulat menutup dan tidak ada yang bisa membuka. Dan apa yang terjadi ketika ditutup? Kecewa, marah, takut? Sebaliknya, apa yang terjadi ketika Tuhan membuka? Belum tentu kita berani melangkah. Karena baik ditutup atau dibuka, sama-sama perlu iman. Melangkah dengan iman kepada apa yang dibukakan Tuhan. Berjalan dengan iman terhadap apa yang Tuhan tutup. Ada jalan yang lain. Karena waktu ditutup, Tuhan masih tetap berfirman. Tuhan bilang, Makedonia memanggilmu. Jadi Tuhan tetap berfirman. Tuhan tetap menuntunnya. Tapi, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi jangan bersandar pada pengertian kita. Mari menjadi orang-orang yang Roh Kudus kuasai aku. Aku ini tawanan roh. Bukan hanya sebuah kejadian yang tidak dirancangkan. Bahkan sebuah peristiwa yang aku harus hadapi. Sekalipun tidak menyenangkan. Aku akan jalan ke sana. Selama Roh Kudus yang menuntunku. Pasti ada maksud yang indah di balik itu. Karena di luar perencanaan kita. Selama Roh Kudus yang menguasainya. Tidak akan pernah sia-sia. Katakan dengan saya. Tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Tapi jangan taruh kepada pengertian kita. Dan apalagi kepada apa yang orang katakan. Itu. Karena di dalam ayat yang ke-5 Anda lihat. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Ini orang yang sama bilang, wah kamu pasti dihukum sama dewa. Lihatlah kamu ini tidak selamat dari kapal sekarang digigit ular. Dalam sekejap mata berubah, wah kamu dewa. Karena kamu ini orang yang sama yang berkata, wah Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Orang yang sama, salibkan dia. Anda mau dengar siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang ini berkata, wah kamu celaka. Besoknya dia berubah, wah kamu dewa. So Anda mau dengar siapa? Anda dengar orang ini berubah begitu gitu. Termasuk ketika kita menilai diri kita juga gak bisa 100% mengandalkan apa yang kita nilai. Kecuali semua kita berkata Roh Kudus, kuasai aku. Tuntun aku. Tanda petik, paksa aku masuk dalam rencanamu. Tanya dagingku, aku mau di sini. Tapi kalau itu kehendakmu aku ke sana, tarik aku ke sana. Aku mau masuk ke sini. Tapi kalau kamu tutup ini, tuntun aku ke situ. Tunjukkan jalanmu. Tapi kalau aku mau ke situ, ternyata badai datang, boom, berubah. Aku tahu gak ada yang sia-sia. Pasti Tuhan punya rencana. Sekarang Anda lihat di dalam ayat yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Ini bagian yang kedua. Di balik sebuah situasi di luar rencana, tapi tidak pernah sia-sia. Maka yang menarik ayat yang ke-7 dan ke-9. Oke, kita lanjutkan ya, ayat 7, 8, 9. Firman Tuhan berkata begini, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam peristiwa di luar kendalinya Paulus, di luar harapan yang semestinya, ternyata Anda tulis yang kedua di situ, ada koneksi ilahi untuk menjawab kebutuhan. Karena orang yang ditawan oleh Roh Kudus,
maka fokusnya bukan lagi kepada kehendaknya, tetapi apa yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga sekalipun peristiwa itu tidak seperti yang diharapkan, orang ini belajar sebagai manusia rohani, dia akan menilai segala sesuatu. Sebenarnya di balik ini apa yang terjadi. Dan ternyata kapal itu hancur, membuat mereka terdampar di Malta. Di situ ada koneksi dengan yang namanya Publius. Lalu dikatakan ternyata ada kebutuhan yang lain yang dimiliki oleh orang tua. Ketika Publius berbaring karena sakit. Ketika itu ayah Publius dalam kondisi sakit. Setelah itu ternyata bukan ayahnya Publius saja. Kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga orang-orang berbondong-bondong membawa orang sakit dari pulau itu. Dan mereka pun orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun semua disembuhkan juga. Kayaknya ini perjalanan yang kalau orang lain bilang ini sial banget. Sudah kapal terpecah, kemudian dipatuk ular. Wah, tapi nggak terjadi apa-apa. Mereka cuma bisa menilai sampai di situ. Ternyata Tuhan punya maksud lebih dari itu. Untuk konekkan dia dengan Publius dengan tujuan ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka fokusnya bukan lagi ke dia. Tapi dia belajar untuk apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupannya. Oke? Nah, lihat baik-baik. Ketika Tuhan berkata kepada Paulus, pergi ke Makedonia. Oke, ada orang yang melambaikan tangan di situ. Anda ingat kisahnya ya di pasal 16. Lalu waktu itu Paulus pergi ke sana, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai 15. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat, kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Lalu siapa yang menjamah Lydia? Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membukakan hatinya. Jadi di tengah semua ketaatannya Paulus untuk pergi ke Makedonia, sebenarnya Tuhan itu mau kasih tahu bahwa aku ini memakai kamu Paulus, tapi aku ini juga mau memakai Lydia. Aku ini juga menjamah Lydia dari pihak yang sana. Sehingga ketika Paulus datang dan Paulus melayani, ternyata ada orang juga yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga saya berpikir begini. Setiap kali kita pergi dituntun oleh Roh Kudus, maka akan menemukan sebuah kebutuhan di hidup orang lain untuk dipenuhi. Kemanapun kita pergi, kita berjumpa dengan orang, kita berpikir bahwa ada kebutuhan dari orang itu yang bisa dipenuhi. Makanya dia ketemu dengan kita. Jangan sebaliknya. Ketika kita melihat orang itu lalu kita berpikir orang ini pasti bisa berkontribusi untuk kehidupanku. Orang yang begini cara lihatnya pasti akan dijauhi. Karena setiap kali dia ketemu orang, dia akan melihat orang itu bisa beri dia apa. Orang itu bisa bantu dia apa. Orang itu bisa kasih apa. Yang begini mentalitasnya pengemis. Dan setiap kali Anda dekat dengan orang ini, selalu rasanya kayak, kenapa dia ini kayaknya butuh banyak banget yang aku harus minta sama aku sekalipun tidak dia katakan secara langsung. Berbeda dengan orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, kemana dia pergi? Dia akan bertemu dengan orang dan dia pikir, kehadiranku akan menjadi berkat untuk orang itu. Kehadiranku akan menambahi sesuatu. Kehadiranku bukan mengambil sesuatu dari orang itu, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil. Lalu semuanya ke dia, enggak. Dengarkan baik-baik. Waktu Paulus terdampar di pulau itu, oke, kapalnya hancur. Sebenarnya siapa sih yang lebih butuh? Siapa yang dalam kebutuhan? Saya tanya sama Anda. Siapa yang dalam kebutuhan? Paulus kan. Bersama dengan 200 orang terdampar di situ, kapal hancur. Kemudian nasibnya gimana orang-orang ini? Tapi hebatnya kehadiran mereka di situ, Tuhan bukan penuhi kebutuhan mereka terlebih dulu. Karena nggak jelas tuh nanti setelah itu mereka kemana. Mereka terdampar dan mereka baru tahu itu Malta. Dan mereka punya kebutuhan.
Tapi kebutuhan mereka dipenuhi di cerita bagian yang terakhir. Karena semua kebutuhan mereka diperlengkapi. Tapi sebelum sampai kepada kebutuhan mereka dipenuhi, kamu datang ke situ untuk mengisi kehidupan orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mentalitas sebagai seorang yang diurapi sama Tuhan. Kamu datang bukan untuk mengambil dari hidup orang itu. Demikian pula gereja. Ketika gereja diurapi, gereja tidak boleh punya mental untuk orang datang dan dia dapat apa. Tapi kita sebaliknya berpikir bahwa kalau kamu dekat sama aku, kamu akan dapat sesuatu dari hidupku. Kenapa? Karena aku penuh. Karena aku puas. Karena aku punya Roh Kudus. Karena aku punya Tuhan. Dan untuk itu, kebutuhanmu lah yang dipenuhi. Masalah nanti kebutuhanku digenapi oleh Tuhan, itu urusan di belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika kita merintis gereja kita dipanggil, seru banget ya. Di mana regional bertambah. Pelayanan kita berkembang. Negara-negara kita masuk. Saya pikir prinsipnya sama. Kalau ditanya, kenapa pastor pelayanan sih? By the way, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin malam kita membaptis 1 orang. Dan secara online dari regional Asia. Dan mereka ada di Kambodia. Dan kotanya adalah Chairatum. 2 jam dari Phnom Penh. Saya tadi bilang semenjak kita ini semakin apostolik, nilai geografi saya makin bagus karena mulai menghafali kota-kota ini di mana lah orang ini. Minta follow up. Follow up saat teduh. Lalu kita bilang, ini di mana ya orang ini? Harus buka peta. Oh, ternyata negara ini jaraknya sekian dari sini ke situ. Dan kemarin memberikan diri dibaptis, jadi kita memimpin baptisan secara online. Bahkan orang itu ada 2 jam dari Phnom Penh. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. So kemarin malam sebelum tidur juga saya kontak tim kita yang melayani CG Korea dan Jepang, Andrew. Karena dia berkesempatan ada bisnis trip ke Korea. Kemudian dia kumpulkan teman-teman yang ada di Korea. Kemarin mulailah mereka ada 1 day retreat. Dan saya tanya gimana tadi? Wah seru kita kumpuli orang segini. Jadi kemarin connect group pertama on site dia kumpulkan di Seoul, Korea. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bawa kita sampai sejauh itu ya. Terus kemudian kita ngobrol, saya telepon dia, saya dengerin. Terus apa yang kamu pelajari, terus dia cerita. Bayangi saudara. Pertanyaannya waktu kita pergi ke sana, itu kan visi dari kita. 2030, 300 sampai ke bangsa-bangsa. Tapi detik waktu kita masuk ke kota itu, kita tidak berpikir bahwa mereka untuk visi kita. Kita selalu berpikir bahwa Tuhan sayang sama mereka. Tuhan mau pakai mereka, Tuhan mau bangkitkan mereka. Oleh karena itu Tuhan kirim kita ke sana. Tujuannya adalah supaya kebutuhan mereka dipenuhi. Lalu mereka akan bertumbuh dan berbalik untuk memenuhi visi kita bersama, itu urusan nanti. Tapi urusan pertama adalah waktu Tuhan bukakan pintu untuk kita terkoneksi, kebutuhan orang itu terpenuhi. Beberapa waktu di Surabaya, senang karena beberapa leaders dari CG di Singapura, ada CG di Hong Kong. Kemudian mereka sempatkan datang ke Surabaya. Dan kemarin ketemu salah satu CGL kita, kalau Anda pernah dengar ceritanya, di mana saya menghadiri pernikahan satu pasangan di India, Madurai pada tahun 2019. Kemudian mereka tertanam dan komit sama kita menjadi CG leader di Singapura. Lalu kemarin mereka berlibur ke Indonesia. Kemudian saya tanya, kamu di Surabaya mau kemana aja biar kita temani. Dia bilang, pastor kita tidak ada plan apa-apa. Kita hanya pengen ke Surabaya, ketemu sama pastor dan lihat gereja Mawar Syaron di sana. Saya bilang, wow oke, so welcome. Kita akan temani kamu. Lalu kemudian dia pulang ke Singapura, dia punya kesempatan balik ke India untuk berjumpa dengan keluarganya. Lalu di sana dia video call saya, pas saya ada di sini. Lalu saya tunjukkan ini loh gedung ibadahnya, saya tunjukkan kepada papa mamanya di Madurai, India. Terus saya tunjukkan, terus dia bilang kita kepengen ke Bali dan seterusnya. Di akhir dari telepon itu, terus Gideon bilang, Pastor can I talk with you? Can I talk with you for 1 minute? Dia bilang, saya bilang oke. Kemudian dia masuk ke kamarnya, dia bilang, saya nanti mau terbang
ke Telanggana. Nah, mana lagi itu Telanggana. Jadi India bagian tengah lah ya, nanti Anda lihat sendiri di peta ya. Terus dia bilang karena ada CG member kita yang join dengan CG di Singapura, dia di India. Dan kami mau mengunjunginya ke sana. Menurut pastor proper nggak untuk saya pergi ke sana? Saya bilang sama dia, hey 2 tahun yang lalu saya pergi ke India untuk menghadiri pernikahanmu. Saya bayar sendiri bukan karena mau gimana. Karena saya merasa saya harus menabur. Ini adalah tanah perjanjian. Saya mau pergi ke situ. Lalu saya waktu itu datang untuk kamu. Sekarang kamu pulang ke sana dan mengunjungi CG member yang ada di sana. Saya bilang kamu pergi kunjungi. Terus dia bilang tapi pastor dia namanya Noah. Noah ini bilang karena kamu mau datang ke sini, saya kumpulin teman-teman saya ya. Jadi ada kurang lebih 30 orang pastor. Dia minta saya pimpin doa dan pimpin sharing. Menurut pastor gimana? Saya bilang pergi kamu ke sana. Kamu layani mereka semua di situ. Karena ini bangsamu. Saya ke sana untuk memulai sesuatu hanya untuk karena Tuhan tuh mengasihi kalian. Bukan untuk saya. Tapi untuk lalu mereka layani, kemudian mereka kirim fotonya, videonya. Mereka nyanyi Jesus I Love You, lagunya GMS Live. Saya bilang wow GMS Live sudah sampai di India. Tuhan bawa kita sampai sejauh itu. Tapi hatinya, motivasinya harus selalu. Ketemu orang tuh bukan kamu bisa tambah apa ya. Kamu bisa berikan apa ya. Aku terdampar nih di Pulau Malta. Dan ini di luar rancanganku. Tapi ternyata di balik semua kebutuhanku. Ternyata ayahmu perlu pertolongan. Ternyata banyak yang sakit di kampung ini. Di pulau ini. Dan mereka semua menerima mujizat. Mereka semua menerima keajaiban. Tuhan akan buka jalan untuk kita ketemu. Yang Anda dengar baru sebagian dari Asia. Anda belum dengar bagaimana di USA. Kanada. Anda belum dengar bagaimana Tuhan bekerja di Eropa. Bagaimana kerja di Australia. Wow. Tapi menurut saya prinsipnya satu. Nomor 2 tadi. Ada koneksi ilahi. Dan di balik koneksi itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Yaitu kebutuhan orang yang kita jumpai. Saya penuh. Saya diurapi. Tuhan menguasai hidup saya. Kemanapun saya pergi. Ada berkat yang dilepaskan. Anda ingat waktu Yusuf diproses sama Tuhan. Dan Yusuf harus ada di rumah Potifar. Siapa yang jadi lebih kaya? Yusuf tetap menjadi budak paling mentok kepala budak. Tapi rumah Potifar diberkati. Karena Yusuf datang ke sana dalam kebutuhan. Tapi dia tidak mengemis. Justru kehadirannya memberkati Potifar. Waktu Yusuf ada di Mesir, apa yang Alkitab katakan? Mesir menjadi begitu makmur, sampai tidak terhitung jumlah kekayaannya. Karena Yusuf ada di situ, Mesir diberkati. Kemana kita ketemu dengan orang yang Tuhan konekkan, selalu melihat ada kebutuhan orang itu yang kita bisa penuhi dan jadi berkat. Amin. Nah sekarang Anda lihat bagian yang terakhir. Dikatakan ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-28. Poin yang ketiga. Di luar rencana tetapi tidak pernah sia-sia. Karena sepertinya terdampar. Tapi sebenarnya poin yang ketiga. Tuhan menyediakan untuk perjalanan selanjutnya. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Mereka sangat menghormati kami dan kami bertolak. Mereka menyediakan, ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala yang kami perlukan. Baru terakhirnya segala yang kami perlukan ditambahkan. Jadi ini gak boleh jadi yang pertama. Ketemu orang lalu, kebutuhanku akan dipenuhi. Tuhan kirim orang ini untuk menjawab kebutuhanku. Tuhan kirim orang ini supaya aku. Tuhan kirim orang ini untuk aku. Bukan. Tuhan kirim aku ke situ di luar rencanaku. Pasti ada sesuatu yang harus kupenuhi. Setelah itu jalan sekian lama. Wah ternyata orang-orang ini diberkati loh dengan pelayanannya Paulus sekalipun karena terdampar.
Lalu waktu Paulus harus melanjutkan perjalanan, disitulah kebutuhan mereka dipenuhi. Kenapa Paulus harus kapalnya dihancurkan, dipecahkan, lalu mereka terdampar? Karena Kisah Rasul 27 ayat 18. Lihat, Kisah Rasul 27 ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal. Jadi muatan kapal dibuang, 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal. Semua dibuang. Saya tanya, kalau ini semua dibuang kapalnya nggak dihancuri, memang mereka mau kemana? Coba Anda pikirkan, Anda di kapal, semua bahan dikeluarin, alat-alat kapal semua dikeluarin, terus gunanya apa Anda ada di kapal? Mau kemana kapal Anda jalan? Oke, lihat ayat yang ke-38 situasinya. Setelah makan kenyang mereka berjamuan, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Jadi kalau kapal ini tidak dihancurkan, mereka tidak punya mesin kapal, mereka tidak ada muatan dan mereka tidak ada gandum. Terus gimana mau sampai ke sana? Tuhan izinkan kapalnya dipecah, das. Supaya apa? Supaya mereka sampai di Malta, ternyata Tuhan sudah menyediakan kapal yang lain melewati musim itu. Berserta dengan semua makanannya disediakan. Karena kapal yang tadi sudah gak ada apa-apanya. Gak bisa, ini harus hancur. Kalau gak bisa jalan, gak bisa nyampe. Hancurkan. Loh kok hancur? Loh kok terdampar? Loh ini di pulau apa ini? Oh Malta ternyata. Wah ini asing banget kok bisa ada di sini? Kok bisa ada di sini? Wait. Tuhan sediakan kapalnya. Tuhan sediakan makanannya. Berlayarlah, lanjutkan perjalananmu. Sampailah kamu kepada tujuanmu. Yaitu ke Roma dan ketemu dengan kaisar untuk urusan bandingmu. Bapak ibu saudara sekalian, rencana Tuhan tidak terselami. Seberhikmat-hikmatnya Anda, tetap setinggi apapun hikmatmu, hanya setinggi bumi, berbeda dengan hikmat Tuhan yang setinggi langit. Sehingga kalau kita ingin betul-betul melihat semua digenapi sama Tuhan, Roh Kudus, kuasailah aku. Dari situ ada sebuah ruang yang besar untuk paksa aku untuk masuk. Kesini gak menyenangkan, paksa aku. Kesini gak bisa masuk, tutup. Bukakan jalan ke sini. Mau ke sini, diombang-ambingkan. Tapi aku tahu, rencanamu selalu indah. Ada koneksi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, bagian kebutuhanku di akhir ceritanya, Tuhan yang sediakan. Tepuk tangan buat Tuhan, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang tim Praise and Worship untuk naik. Mari kita renungkan kembali firman. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sesuatu yang di luar rencana, tapi tidak pernah sia-sia. Mari kita satukan hati kita. Urabahat akasyana marabara.